Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11. Selamat datang di Semenap. Saya berharap dalam semester genap kamu tidak akan pernah mengulangi hal-hal yang tidak kamu lakukan di semester 1 karena semester 1 banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Untuk itu sekarang untuk yang semester genap, tugas wajib kamu kumpulkan kalau kamu tidak mendapat nilai 0. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah meneladani kehidupan dari cerita pendek. Apa sih anakku cerita pendek? Kamu pernah membaca tentang cerita pendek? Jelas, kamu akan pernah membaca cerita pendek. Yang dimaksud dengan cerita pendek, cerita yang maksimal halamannya itu 10 lembar. Bisa juga halamannya 3 lembar. Yang dimaksud dengan cerita pendek yaitu cerita ini diawali dengan pertemuan, setelah itu konflik, lalu diakhiri akhirnya itu bisa bahagia dan bisa tidak. Berbeda dengan novel atau roman. Kalau novel, pelakunya mengalami perubahan nasib. Kalau roman biasa seperti roman Siti Nurbaya. Baik, kita membahas masalah cerpen. Cerpen di sini yaitu kamu nanti akan membaca karena kita akan meneladani dari cerita pendek. Kamu akan disuguhkan suatu cerita. Dari cerita itu kamu akan meneladani hal-hal yang bagus dalam cerita itu. Anak-anakku sekalian, dalam cerita pendek ini nanti kamu akan mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Cerita pendek itu nanti mempunyai banyak variasi cerita. Kamu akan meneladani dari kehidupan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Walaupun cerita pendek ini pendek, tidak sampai berbabak, tetapi ada suatu inspirasi yang bisa kamu jadikan inspirasi hidup. Yang kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Mendemonstrasikan. Yang dimaksud dengan mendemonstrasikan apa? Mendemonstrasikan yaitu kamu akan menirukan apa yang ada dalam cerita pendek. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur membangun cerita pendek. Jadi dalam cerita pendek itu ada unsur membangunnya. Baik alur, tema, atau unsur intrinsik yang pernah kita pelajari. Satu tema, jelas ada temanya. Karena unsur cerita pendek nomor 1 itu tema. Tema adalah roh dalam suatu cerita. Tanpa tema, cerita itu akan mati. Yang kedua, penokohan. Harus ada tokohnya. Kalau tidak ada tokohnya, maka kamu akan meneladani siapa. Yang ketiga, setting atau latar. Jelas ada latar settingnya. Yang keempat, penokohan tadi sudah ya, tokoh ada, tema, setting, setelah itu amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan. Jadi jelas dalam suatu cerita itu ada pesan. Kalau tidak ada pesan, maka kita tidak mungkin bisa membaca cerita itu. Karena pesan itu adalah meneladani kita supaya bisa semacam itu. Anak-anakku, setelah itu yang keempat yaitu kamu akan mengkonstruksikan sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan menyambung nanti untuk selanjutnya, kita menyambung minggu depan karena ini kita nanti akan bersambung. Anak-anakku tetap jaga kesehatan. Salam sayang saya dari Bu Yayu, senantiasa sayang untuk kamu. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi hati saya senantiasa bertemu kamu secara langsung karena di sini sudah ada ikatan cinta. Kamu senantiasa ada dalam doa saya. Semoga saya juga senantiasa ada dalam doa kamu. Demikian saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Agus?